Oke, selamat malam dan selamat datang di IG Talk Beasiswa Inti CGS Berprestasi. Senang sekali saya, Michael Tenedi, hari ini akan menjadi moderator di acara ini untuk 1 jam ke depan bersama teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu ya di malam hari ini. Pantangin terus IG-nya kita untuk 1 jam ke depan karena banyak banget sosok-sosok narasumber yang inspiratif yang hari ini akan share pengalamannya mengenai CGS dan kira-kira prestasi apa aja sih yang mereka miliki gitu. Nah, pertama-tama untuk memulai acara ini pastinya kita akan dimulai dengan kata sambutan. Nah, pada malam ini sudah hadir Bapak Chandra selaku Tionghoa yang akan menyapa audiens sekalian. Iya. Selamat malam Pak Chandra. Ya, selamat malam, Michael. Sehat-sehat. Iya, sehat Pak. Iya. Kita sudah membuka acara ini dan kita mohon dari Bapak untuk kata sambutannya. Silakan Pak. Ya, selamat malam, salam kebangsaan Indonesia. Buat kita semua, semoga sehat selalu, merdeka. Kita baru saja Merdeka. kemerdekaan 2006. Ya, terima kasih. Saya selaku PLT Sekjen Inti mengapresiasi sekali terselenggaranya acara malam ini. Ya, kami di Pengurus Inti sangat yakin pada penerima beasiswa Inti CGS ini memang anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang menjadi duta Indonesia di Tiongkok yang bisa membawa nama baik Indonesia tentunya ke depan akan kembali ke Indonesia untuk membangun negara tercinta kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Michael selaku moderator, kepada Pusanti, koordinator beasiswa Inti CGS, ada juga Mercedes Amanda, Mercy yang baru saja diangkat jadi ketua PPT Siaman. Nanti kita juga akan berkolaborasi dengan melakukan MOU antara Inti dengan PPT Siaman. Semoga ke depan akan banyak acara-acara yang bisa membawa kebaikan dan tentunya menambah wawasan anak-anak muda Indonesia dengan adanya live Instagram seperti ini. Dan terakhir juga ada Meli Melina, TT kita dari Sumedang yang saat ini sedang mengikuti Mojang Jajaka Jawa Barat. Ya, kita doakan semoga Meli mendapatkan hasil yang terbaik dan tentunya berprestasi juga di dalam kuliahnya di Tiongkok maupun dilakukan secara online. Saya rasa dari saya itu saja. Silakan, selamat berdiskusi, selamat melakukan hal-hal positif untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Chandra atas kata sambutannya. Langsung saja kita akan invite narasumber kita yang pertama, yaitu adalah Pusanti Ding. Merupakan lulusan S1 Fujian Normal University, S2 Central China Normal University, dan sekarang masih menjadi mahasiswa S3 Hubungan Internasional di Central China Normal University, di mana ketiga gelarnya ini didapatkan melalui beasiswa dari China. Iya. Kita tunggu sebentar. Di narasumber yang pertama ini kita akan berbicara lebih banyak mengenai proses beasiswa CGS Inti, requirement-nya, dan kira-kira profil finalisnya itu seperti apa sih, agar teman-teman juga yang penasaran bisa mendapatkan beasiswa di tahun-tahun berikutnya. Kita langsung menginvite, sembari menunggu, kita menginvite juga untuk narasumber yang kedua dan juga yang ketiga. Untuk narasumber yang kedua itu ada Meli Melina, atau yang biasa akrab disapa Meli. Saat ini sedang menempuh studi S2 International Business di Universitas International Business dan Economics, Beijing, China. Meli merupakan Mojang Pinilih Kabupaten Sumedang dan finalis Mojang Jawa Barat. Dengan kemampuan organisasi dan akademik yang dimilikinya, membuat aktif di Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Sumedang, Perhimpunan Inti, dan juga PPI Tiongkok. Meli sejauh ini sudah menuliskan 2 buah buku di PPI Dunia dan PPI Tiongkok, serta artikel-artikel di media massa. Meli punya impian untuk menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya dan parekraf Sumedang, serta Jawa Barat ke Tiongkok. Profil narasumber yang ketiga adalah Mercedes Amanda.
Lahir di Jakarta atau perempuan yang akrab dipanggil Mercy, menempuh SMA dengan jurusan IPA, sedari sebangku kuliah ia aktif berkegiatan di luar dari kegiatan sekolahnya. Gelar pertamanya didapatkan di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan Komunikasi dan Peminatan Public Relations. Semasa kuliah ia juga aktif mengajar guru les untuk subjek matematika, fisika, dan kimia, serta berorganisasi di Perhimpunan Inti maupun Gema Inti. Kini berkuliah di Universitas Hwa Chao mengambil jurusan Journalism dan Communication melalui beasiswa Inti CGS. Dengan adanya beasiswa ini, Mercy berkesempatan juga belajar dahulu setahun bahasa dan per 2020 ia resmi melanjutkan studinya di Universitas Hwa Chao dan bergabung ke divisi jurnalistik PPIT Xiamen. Di tahun ini ia menjabat sebagai Ketua PPIT Xiamen. Hai Mercy. Halo, selamat malam. Nah, Halo. selamat malam, MT. Gimana nih kabarnya Mercy nih? Baik. MT gimana kabarnya, Teh? Baik. Halo, selamat malam. Kak Santi, gimana kabarnya? Fine. Tambah melebar. Oke, luar biasa. Nggak apa-apa. Yang penting sehat dan imunnya kuat, ya kan? Yang penting selalu bahagia, walaupun di masa pandemi seperti ini. Kebetulan kita cuma bisa bertiga. Jadi nanti kita mungkin baru invite Meli ya. So far kita bahas dulu aja. Kak Shanti boleh share sedikit dong mengenai beasiswa CGS Inti. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum paham nih apa sih CGS Inti, bedanya apa sih dengan CGS yang biasa kayak gitu. Oke. Untuk sebelumnya mungkin banyak yang kepo nih soal beasiswa. Beasiswa itu gimana sih? Jadi memang bisa dibilang dengan jumlah 15.000 orang mahasiswa Indonesia yang sedang berada di Tiongkok sekarang, rata-rata mereka memang mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswa di Tiongkok itu tuh berbagai macam. Jadi ada yang namanya Chinese Government Scholarship, ada namanya One Belt One Road, ada namanya Jasmine Scholarship, ada University Scholarship, ada province, ada dari kotanya sendiri, ada dari yayasan seperti Tan Kaki. Nah, kita alhamdulillah untuk Inti sendiri mulai dari 2017 itu sudah mendapatkan kepercayaan dari Kedutaan Besar Republik Tiongkok di Indonesia untuk menjadi salah satu penyelenggara menyaring anak-anak Indonesia yang ingin sekolah ke Tiongkok dengan Chinese Governance Scholarship ini. Nah, Chinese Governance Scholarship itu satu beasiswa yang memang ditanggung full ya, mulai dari uang sekolah, asrama, dan per bulan kita juga dapat bisa dibilang uang jajan lah buat kantong anak-anak mahasiswa ini. Kita bisa sekolah di sana untuk degree S1, S2, dan S3 gitu. Dan CGS ini sendiri dinaungi oleh Chinese Scholarship Council gitu. Oke, nah berarti buat teman-teman sekalian yang nonton live hari ini yang mungkin penasaran dan mau melanjutkan beasiswanya melalui beasiswa CGS Inti, bisa banget ya follow untuk Perhimpunan Inti karena ini adalah menjadi salah satu platform yang biasa kita untuk menginformasikan seputar CGS Inti ya Kak ya. Betul. Wajib itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib ya. Oke, nah yang kita mau tanyakan nih. Kira-kira seperti apa sih prosedurnya? Prosedur untuk melamar, tahapannya seperti apa sih untuk tahapannya? Untuk prosedur sendiri kita beasiswa itu kan dari 2017 ya, alhamdulillah Inti kita dapat kepercayaan dari embassy itu di 2017 dan setiap tahun kita hanya 1 tahun 1 kali. Kira-kira di bulan Desember sudah harus masuk semua dokumen ke Inti. Kemudian di bulan Januari seluruh persiapan mulai dari wawancara, terus dokumen dan lain-lain itu sudah harus selesai. Jadi di bulan Januari Februari itu semuanya sudah oke di kita yang akan urus lebih lanjutnya. Gitu. Oke, nah
berarti teman-teman harus pantengin tuh ya untuk tanggal-tanggalnya, bulan-bulannya jangan sampai terlewat gitu. Nanti akan jangan sampai cuman karena keterlambatan submit dokumen malah menjadi tidak mendapatkan beasiswanya ya. Gitu. Oke, mungkin beralih ke Mercy dan Meli sebentar. Nah, mungkin kalian boleh ceritain sedikit waktu ketika kalian apply CGS Inti ya. Seperti apa sih prosesnya atau mungkin ada kesulitan yang dilalui atau mungkin ada kejadian lucu yang bisa di-share ke teman-teman sekalian. Mungkin dari Mercy dulu ya. Oh boleh, ini suara aku kedengaran gak ya? Kedengaran, jelas kok. Oh iya, jadi pas dulu aku tahun 2019 itu daftar, sebenarnya mungkin masalahnya adalah waktunya mepet aja sih dulu. Karena kalau nggak salah cuma persiapannya 3 minggu, terus udah harus kumpulin. Yang paling aku ingat, aku harus buru-buru belajar TOEFL, karena aku nggak bisa Mandarin kan. Jadi mau nggak mau cariin jadwal tes TOEFL atau enggak tes IELTS terdekat. Dan kebetulan akhir bulan itu juga ada. Jadi mau nggak mau udah persiapin cari surat rekomendasi, terus ngeprint surat ini, surat itu, nyari dosen ini, dosen itu, belajar. Itu aja sih kayaknya pengalaman yang paling keinget. Terus sama juga ya lebih nervous juga sih karena deg-degan kan, takut nggak keterima sih, padahal kan impian aku banget untuk lanjutin S2 gitu. Takutnya tidak terpenuhi ya, cuman karena dokumen sayang banget ya kesempatannya terlewat ya. Iya, betul. Nah, oke, makasih Mercy. Nah, kalau dari Meli gimana waktu persiapannya? Kan kalian berbeda tahun nih. Mercy lebih dulu apply-nya. Nah, di tahunnya Meli mungkin persiapan dokumennya seperti apa? Apakah memang sudah tahu informasinya lebih dulu atau mungkin lebih siap atau seperti apa? Baik. Halo Kak Mercy, Kak Santi, Ko MT. Sebelumnya makasih banget udah diundang dalam acara ini. Iya. Kemudian juga Perhimpunan Inti. Kalau misalnya terdengar kok suaranya? Kedengaran kok Meli. Iya. Jadi waktu itu kan aku tahun 2020 itu kan lagi hype-hypenya pandemi ya Kak Santi waktu itu. Terus juga masalahnya sama sih kayak Mercy, mepet banget. Terus ada kejadian lucu. Juga waktu itu kan aku langsung bikin paspor gitu kan. Langsung bikin paspor di imigrasi. Habis itu ditanya, kamu ke Cina nanti nggak takut corona gitu kan. Nah terus aku suruh ada persetujuan orang tua. Jadi aku dari Jakarta tuh pulang dulu ke Sumedang cuma buat minta tanda tangan gitu. Buat bikin paspor gitu kan. Jadi emang ditanyanya tuh bikinnya tuh nggak kayak biasanya. Jadi bener-bener kenapa kamu pengen ke Cina nggak takut corona, kamu tahu kan bahayanya, kayak diceramahin orang imigrasi. Jadi hal lucunya itu pas bikin paspor, kemudian juga dokumennya yang mepet, tapi alhamdulillah teman-teman juga membantu, terutama Kak Santi, Ko Chandra, semuanya tuh sigap banget untuk bantuin kita semua. Itu sih kok. Oke, proses tidak mengkhianati hasil ya. Akhirnya dilancarkan untuk lanjut studi S2 di Beijing, China. Nah, balik lagi ke Kak Santi, ya berikutnya adalah persyaratan atau kualifikasi kandidat. Ini kan sesuatu yang sering ditanyakan ya, dan biasanya menjadi poin utama untuk mendapatkan beasiswa. Nah, seperti CGS Inti sendiri, apakah ada persyaratan atau kualifikasi khusus? Apakah berbeda dengan CGS pada umumnya atau beasiswa dari negara lain atau seperti apa nih, Kak Santi? Oke. Kalau untuk soal persyaratan dan kualifikasi ya itu pasti harus ada, dan itu salah satu syarat penting lah untuk menjaring siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi seperti kalian-kalian ini hasilnya. Ya. Jadi kalau untuk persyaratannya yang pertama ya harus WNI, yang kedua harus cinta Indonesia ya. Sisanya seperti ya kalian persyaratan biasa lah, harus ada paspor, kemudian nilai oke, mulai dari SMA untuk yang daftar S1, selama S1 juga nilainya oke, yang untuk daftar S2, kemudian ijazah atau pre-graduation letter yang memang masih belum tamat gitu. Terus selanjutnya ada surat rekomendasi letter dari 2 orang profesor, surat untuk medical check up. Jadi nanti ada
satu piauke, satu formulir dari pemerintah Tiongkok yang kita harus pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit setempat. Kita di sana diperiksa, yang memang harus sehat, jadi memang tidak ada penyakit agar kita bisa menyelesaikan sekolah kita dengan baik. Kemudian ada SKCK, study plan yang menyatakan rencana kita kalau misalnya kita dapat beasiswa ini, kita ke Tiongkok mau ngapain dan lain-lain gitu. Nah, untuk kualifikasinya sendiri sebenarnya setiap tahun alhamdulillah dari 2017 ini kuota kita selalu hype ya. Jadi memang sudah banyak banget kandidat-kandidat yang tertarik buat untuk ke Tiongkok, dan ini setiap tahun bisa dibilang tuh kelabakan sekali. Jadi memang yang sudah terpilih bisa dibilang yang emang benar-benar oke dari INTI, oke dari kedutaan, oke dari Chinese Scholarship Council-nya, oke di university-nya gitu. Ya semuanya oke lah. Makanya nih hari ini juga sangat ngerasa bangga banget bisa, ini pertama kali kayaknya kita muncul ya berempat nih sama yang Ochan juga tadi ya, kita baru pertama kali, dan wah kalian semua udah sukses lah, udah sukses buat mengharumkan nama INTI lah, dan ini yang kita inginkan. Dan saya pikir untuk persyaratan dan kualifikasi kalian salah satu contoh atau salah satu cermin kesuksesan kami dalam menyalin atau dalam menyaring itu gitu ya. Oke, nah sebelum lanjut ke berikutnya, mungkin kan Mercy udah 1 tahun di China ya, kita coba uji dulu ya. Iya. 请你介绍一下可以吗？可以。OK，可以。好吧。好，大家好，我是陈美思，那个美丽的美是投资鲁的那个思，我的英文名字是 Mercedes Amanda， 大家可以叫我 Mercy 就可以了。我是通过印尼华语总会获得了中国政府奖学金，所以我很感谢印尼华语总会和中国大使馆已经给我又难得又珍贵的一个机会。然后呢，我是2019年从零基础开始学中文的，所以大家觉得我的中文现在怎么样呢？非常好，太棒了。Gimana Kak Santi, approve piauci mas? Udah approve ya. Mungkin bisa di-translate ya Kak Mercy, karena mungkin ada yang nggak ngerti di sini. Iya, boleh, coba. Oke, nah ngomong-ngomong mengenai tadi kualifikasi kandidat, pastinya 2 orang penerima beasiswa yang menjadi narasumber pada hari ini sangat-sangat berprestasi dan inspiratif. Nah, untuk itu makanya boleh mungkin dari Mercy dulu menceritakan sewaktu kuliah, waktu SMA, nah seperti apa sih kamu pribadi yang seperti apa gitu? Maksudnya pribadi yang seperti apa? Pasti. Iya. Waktu pas sebelum apply CGS gitu, kamu punya prestasi apa aja, terus mungkin waktu kamu S1, waktu kamu SMA pasti kan punya segudang prestasi ya, yang mungkin kamu bisa tonjolkan atau waktu itu kamu bawa untuk mendapatkan kesempatan CGS INTI. Oh, gimana ya, kalau seandainya aku ceritain prestasi, mungkin prestasi aku belum gimana banyak, cuman mungkin ya sebelumnya yang mungkin aku bisa ceritakan, mungkin aku S1 cuman di universitas swasta biasa, di Universitas Budi Mulia, jurusan komunikasi, lulusan terbaik tahun itu 7%. Terus sebelumnya juga sembari kuliah memang aktif juga di Perhimpunan INTI, di Gema INTI, terus juga sambil ngajar matematika, fisika, kimia. Jadi sebelum aku kesini kan memang aku pengen banget lanjut S2. Karena ingin lanjut S2 aku nabung. Oke. Tunggu, ini suaranya memang ada atau enggak? Iya, ada pecah kayaknya. Nah, lanjut aja nggak apa-apa, Mer?
Iya, ini pecah banget. Belum tahu dari siapa. Ada. Aku lanjut aja ya. Ini udah penting. Iya, Nah, terus udah hilang. udah ya. Oh iya, mantap. Terus apa namanya? Terus aku dari dulu tuh tipenya yang selalu pengen berorganisasi atau enggak aktivitas sesuatu. Jadi kayaknya kalau cuma belajar kayaknya kurang gitu. Jadi dulu pas kuliah juga aktif organisasi, perhimpunan inti, masih ngajar juga. Terus sambil tiba-tiba 2019 itu kalau nggak salah Kak Satya Kolum kasih kabar kan nih perhimpunan inti ada beasiswa, kalau misalkan mau kamu coba apply, tapi ya persiapin berkas-berkasnya, jangan sampai karena berkas doang kamu jadi nggak ikut pergi kuliah kan, toh kamu pengen kan untuk S2 ini. Ya udah akhirnya memang coba apply dan kebetulan dapat. Nah pas sampai sini itu bener-bener buta karena semuanya tuh tulisannya bahasa Mandarin. Udah bener-bener jangan sama sekali kan. Terus ibaratnya diperingatin juga sama guru di sini kayak kalau kamu tuh anak S2 kamu harus belajar lebih daripada teman-teman yang S1. Ya jadinya selama 3 bulan atau 4 bulan pertama itu aku belajar tiap hari dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, ujian juga dilakuin sampai kalau nggak salah bulan ketiga ya Kak Santi, aku kasih Kak Santi nilai HSK 5 aku, tiba-tiba ada HSK 5 lolos 213 dan terus sama Itu nggak nyangka sih, itu nggak nyangka sih, aku juga surprise banget karena memang untuk anak-anak yang seperti kamu terus hanya belajar dalam waktu sesingkat mungkin itu HSK aku sejujurnya setiap tahun aku agak deg-degan, takut diantara kalian ini ada yang ibaratnya ada jatuh nih gitu. Itu setiap tahun aku sama Kocan juga deg-degan, tapi ternyata wah ini amazing dan dari Mercy pun kasih kita semangat, ternyata bisa gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga kalian wah tai keili lah, tai pang lah. Iya, tapi untuk usahanya besar sih. Terus kayak Kak Santi juga pernah beberapa kali telepon aku kan, kayak bilang bisa lah Mer. Memang kenyataannya bisa. Jadi memang, aduh thank you banget lah Kak Santi, memang terbaik. Memang bunda-bunda kita semua. Kak tua amat jadi bunda mah. Bunda ya, kata-katanya biar bundaan. Terus, Oke. Ya, udah. Gimana, masih mau disampaikan masih? Cuman mau kasih tahu aja sih kira-kira S2 itu kayak gimana. Belajar 1 tahun bahasa Mandarin itu sama sekali nggak cukup. Jadi untuk S2 sendiri kalau jujur aku masih agak keteteran. Apalagi kalau dengerin di kelas ada beberapa yang oke, kita mungkin paham tapi habis itu juga lupa mau nulis apa juga udah nggak inget lagi. Cuman yang bisa dilakuin adalah ya kalau misalkan tipsnya buat biar bisa nilainya setidaknya lulus ya. Jangan bolos dan apapun yang requirement-nya apa ya memang dipenuhi aja. Terutama di kampus aku Hwa Chong University, mereka memang concernnya tuh sama yang kayak kita gitu loh, yang memang liu sheng. Jadinya untuk lulus bisa banget asalkan memang kita berusaha untuk kerjain paper memang kelihatannya bagus gitu loh. Memang dengan kemampuan kita mengerjakan itu aja sih. Itu aja sih sejauh ini. Doakan ya teman-teman biar S2 aku lancar. Aku udah mulai takut. Pasti kita semua doain di sini. Nah, beralih ke Teh Meli ya. Wah, Teh Meli, dengar kamu juga pernah memenangkan lomba karya tulis ya. Mungkin boleh di-share pengalamannya gitu, atau mungkin ada prestasi lainnya yang bisa kamu bagikan ke kita semua. Ya baik, terima kasih. Aku nervous banget nih ngomong di antara para expert nih. Aduh, aku kayak menciut gitu kan. Tapi alhamdulillah aku ada di circle yang memang hebat-hebat gitu. Jadi menuntut aku untuk terus bisa improve diri, terus untuk bisa semangat gitu kan. Karena itu kalau misalnya aku nggak semangat tuh, aduh kalau lihat takut dicet Kak Santi, kalau lihat Coach Chandra gitu kan. Jadi memang bener-bener harus tetap semangat. Nah kalau untuk karya tulis, kebetulan aku kan memang seneng banget nulis ya. Jadi aku tuh suka kirim artikel aku ke koran, atau misalnya aku kalau ada lomba karya tulis aku suka ikut. Dan memang ya salah satu hobi juga aku nulis berbagai karya tulis, opini dan sebagainya gitu sih kok.
Oke, nah sekarang Mercy sekarang lagi sibuk menjadi ketua PPT Xiamen ya. Mungkin boleh diceritain mengenai kesibukannya atau rencana PPT Xiamen ke depannya seperti apa gitu. Mungkin biar teman-teman tahu juga atau mungkin dimulai dengan deskripsi sedikit tentang PPT Xiamen ya, karena mungkin nggak semuanya kuliah di Tiongkok jadi paham mengenai PPT Xiamen. Oh boleh. Jadi PPT Xiamen itu singkatan dari Himpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Tapi karena kita cabang Xiamen, Xiamen itu ada di mana? Ada di Fujian. Fujian itu di mana? Jadi ini kalau China dia ada di bawah sini. Jadi daerah kita mungkin bisa dibilang agak, kalau misalkan musim panas panas banget, kalau misalkan dingin nggak sedingin di daerah-daerah lain. Nah PPT Xiamen ini dia tuh berdirinya udah cukup lama, udah dari tahun 2007, jadi udah 14 tahun kita berdiri, dan kita termasuk dua tertua PPT, dua tertua sebelum. Jadi yang pertama kalau nggak salah yang Guangzhou, yang kedua itu kalau nggak salah kita, dan PPT Xiamen sendiri juga merupakan salah satu pencetus PPT Tiongkok. Jadi PPT Xiamen itu sebenarnya sekeren itu, dan teman-temannya memang oke, luar biasa banget. Dan aku berterima kasih sih sebenarnya sama teman-teman yang udah nonton. Ini ada beberapa tim-timku, kabinet aku tahun ini namanya Kabinet Kunci, yang udah dari tadi komen di grup. Thank you banget juga udah pada datang. Terus juga makasih juga untuk periode yang sebelumnya karena udah mempercayakan PPT Xiamen ke seorang Mercy yang ibaratnya belum begitu mengenal Xiamen, cuman pelan-pelan kita sama-sama belajar untuk mencari tahu tentang Xiamen lebih lagi dan gimana caranya biar kita bisa menampung aspirasi dari teman-teman di Xiamen jadi satu. Nah, untuk PPT Xiamen tahun ini tuh bakal fokusnya ngapain sih? Yang pertama, karena kita organisasi berjalan online, jadi aku tuh lebih fokusin ke internal aku dulu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita bisa sering-sering telepon atau mungkin bikin kegiatan yang mungkin bisa lebih seru. Jadi aku tuh punya satu program namanya PPT Night Show. Mungkin Kak Santi, Teh Meli, atau MT mungkin tahu Tonight Show, Vincent Desta. Nah, aku sebenarnya pengen bikin kayak gitu. Nah, sekarang nanti 4 September aku bakal rapatin sama tim humasku. Dan kita juga bakalan ngundang, mungkin bisa juga dari perhimpunan inti, atau mungkin kita bisa datengin Teh Meli, kayak misalkan kasih pendapat gitu, kayak gimana sih caranya bisa lulus jadi mojang gitu kan. Terus nah PPT Nesho ini benar-benar adalah konsep yang aku suka banget, karena kita bisa ngundang siapapun yang kita mau, kita bisa mengkonsepkan apapun yang kita suka, mau kita buka internal, eksternal pun juga bisa, kita mau ngundang pembicara dengan tema juga bisa, dan ya one way banget gitu. Nah mungkin kalau untuk project ke depan yang besar, kita mau bikin kayak seperti Wonderful Indonesia. Nah tahun-tahun kemarin Wonderful Indonesia itu kan bentuknya offline. Wonderful Indonesia ini kayak pagelaran budaya, tapi kita lagi mikirin sih gimana caranya kita bisa menjalankan Wonderful Indonesia ini dengan secara online. Kalau seandainya kan cuman ada bentuknya webinar, kayaknya kurang asik gitu mungkin, dan preparation kita sebenarnya lama 8 bulan. Jadi kalau seandainya kan ada yang punya ide, mungkin teman-teman bisa ngechat PPT Xiamen ya sekalian. Nah terus untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton mau kerja sama dengan PPT Xiamen, atau mungkin mahasiswa yang ingin berkuliah di Xiamen, bisa ngechat kita, humas kita baik banget dan memang fast respon, dan semua pertanyaan kita berusaha untuk jawab. Jadi teman-teman, semoga teman-teman bisa. Iya, luar biasa ya. Dan PPT Xiamen-nya. Nah, untuk beralih ke Teh Meli, berbeda dengan Mercy yang sebelumnya udah menjelaskan mengenai pengalamannya waktu berkuliah di China langsung, seperti apa dan keluh kesahnya seperti apa, gitu, perjuangannya seperti apa. Mungkin Teh Meli juga boleh ceritain sedikit ya pengalaman kuliah S2-nya, walaupun sekarang sudah melanjutkan kuliah di UIB, tapi kan sekarang lagi situasi pandemi ya. Mungkin boleh diceritakan pengalamannya, kesulitannya, tantangannya, seperti apa sih cara menjalaninya agar tetap menjadi mahasiswa yang baik dan terus berprestasi. Iya, makasih kok MT. Ini Kak Mercy face of PPT Xiamen banget ya. Icon PPT Xiamen yang sangat kental. Kita sering melihat poster-posternya gitu kan. Aku walaupun kuliah di Beijing, suka kepoin IG PPT Xiamen dan emang keren banget. Terus juga kalau untuk kuliah ya, saya sedikit iri dengan Kak Mercy yang udah lama di China dan saya masih di Indonesia ya.
Dia selalu bertanya kepada Kak Santi, kok Chandra kok kapan aku pengen ke sana gitu kan, karena jujur aja salah satu apa namanya motivasi aku untuk kuliah ke Cina ya karena pengen datang ke Cinanya gitu kan. Tapi emang qadarullah saat pandemi kayak gini dan kita juga harus apa namanya mentaati peraturan pemerintah juga karena itu memang untuk kebaikan kita. Jadi di sini dulu ya nggak apa-apa lah, tapi semangatnya tetap semangat mahasiswa China juga. Kalau untuk kuliah pandemi ini sih kita pakai Tencent gitu kan. Dan untuk kesulitannya sendiri sih sulit koordinasi dengan teman-teman ya. Kadang kalau misalnya kerja kelompok tuh, ya ampun gitu kan slow respon banget gitu kan. Terus kadang kalau berantem tuh yang satu tuh keluar grup gitu kan. Jadi kita nggak tahu ngehubunginnya gimana gitu, ngerayunya gimana gitu kan. Jadi memang koordinasi di situ memang agak sulit ya. Terus juga cari waktunya juga teman-teman kalau untuk belajar bersama tuh memang salah satu tantangan banget kalau misalnya kita nggak fix di hari apa di jam berapa tuh memang ada aja yang nggak ikut semua gitu kan. Terus kalau untuk keuntungannya selain belajar di sini juga bisa multitasking ya. Jadi memang nggak disesali juga masih di Indonesia. Aku bisa ngeraih banyak hal seperti ikutan mojang, seperti ngerjain hal-hal aku selama di sini sebelum nanti lebih matang lagi untuk berangkat ke China. Itu sih kok. Iya, luar biasa banget ya. Walaupun teman-teman mungkin di masa pandemi banyak yang demotivasi dan bahkan mundur, bahkan menunda untuk melanjutkan studinya, tapi kamu masih terus berjuang dan malah bercita-cita untuk melanjutkan dengan baik dan dengan selesai pastinya. Nah, berbicara tadi sedikit mengenai Mojang Jajaka, nah dengar-dengar kan Temeli sudah menjadi Mojang Jajaka dan juga menjadi finalis ya untuk Jawa Barat nih. Mungkin boleh dijelasin sedikit ke teman-teman Mojang Jajaka itu apa sih, dan maksudnya sekarang lagi di tahap apa sih, di proses apa, dan mungkin kapan finalnya nanti? Ya makasih kok Kak Mercy, Kak Santi izin menjawab. Jadi gini ya, kalau Mojang Jajaka tuh Duta Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Jawa Barat. Kalau misalnya kita di Jakarta tuh Abang None ya, kalau misalnya di Jogja tuh Dimas Diajeng dan sebagainya. Jadi memang setiap provinsi tuh punya salah satu duta atau ikonnya untuk menjadi wajah dari provinsi tersebut. Nah, alhamdulillah di bulan April aku terpilih menjadi Mojang Kabupaten Sumedang dan mewakili Kabupaten Sumedang di tingkat Jawa Barat bersama dengan 27 kota kabupaten. Di situ jadi aku tugasnya tuh berfungsi untuk memperkenalkan pariwisata di Jawa Barat, dan aku juga punya salah satu salah satu keinginan untuk memperkenalkan Jawa Barat, Indonesia, bukan hanya di nasional tapi juga ke Beijing sana. Dan sekarang di tahap akan grand final nanti tanggal 13 September kalau tidak ada pengunduran karena PPKM. Jadi mohon doanya buat semuanya, semoga dilancarkan, semoga teman-teman juga di sini yang punya kegiatan dilancarkan, sukses selalu. Itu sih kok. Amin, amin, kita doakan ya. Mudah-mudahan Temeli dapat menjadi finlis yang terbaik dan diberikan gelar dan juga hasil yang terbaik gitu. Jadi buat teman-teman semua bisa dukung terus Temeli hingga menuju malam final nanti. Nah, balik lagi ke Kak Santi nih, berbicara mengenai seputar CGS Inti. Apa sih kira-kira harapan kepada beasiswaan CGS Inti? Mungkin ada sesuatu nasihat atau mungkin yang diharapkan agar teman-teman nih ketika sudah menerima beasiswa mungkin tidak lupa dari tanah air, atau apa sih, ada kewajiban tertentu kah? Apakah terikat ataukah enggak? Gimana tuh Kak Santi? Bisa boleh bantu dijelaskan? Iya, untuk kewajiban sendiri dan untuk harapan ya, kalau bisa dibilang saya mewakilin Pak Ketum, mewakilin Chinese Embassy, mewakilin Kocan, mewakilin semuanya sih, melihat kita live hari ini sepertinya harapan kami pelan-pelan sudah mulai terwujud. Punya adik-adik seperti kalian yang sangat berprestasi, Mike, Mercy, Meli, yang bisa menjadi duta atau tunas muda Indonesia dan menjadi
bisa dibilang kalian tuh kayak bunga yang sedang mekar, dan bunganya itu harumnya sampai ke Tiongkok, dan itu bawa harum nama kita Indonesia. Itu nggak nyangka sih, ini mungkin malam ini kayak puncak. Oh, ini kita inti sudah agak mulai merasakan hasilnya gitu, ngelihat kalian yang seperti Mercy yang wah aktif di organisasi sana gitu. Aku sama Kocan sebagai kakak kalian seneng banget ya, seneng banget. Dan memang kita inti sudah berjalan sampai sekarang. Kita mulai dari proses seleksi dan kita kerjasama ke beberapa organisasi. Mulai dari alhamdulillah sampai saat ini kalian tahu kan adik-adik kakak kelas kalian ada juga yang dari kejaksaan ya, dari seperti Kak Fardana, terus ke Kak Meli, terus ada beberapa yang tahun ini alhamdulillah 3 dari kejaksaan, kita juga ada kerjasama. Ada teman-teman kita dari ICMI, ada teman-teman kita dari NU, teman-teman kita dari Muhammadiyah. Kalian bercampur jadi satu, dan bisa dibilang kalian hampir menyelesaikan tugas kalian. Contoh seperti hal kecil tadi nih, Mercy yang setiap kali kalau telepon Kak Santi nih, ya sekarangnya gimana sih Kak Santi? Kalian takut, sebenarnya kakak juga takut kamu nggak lulus. Cuma ternyata pas sampai akhir, wah ini keajaiban, dan yang kita khawatirkan ternyata terlalu berlebihan, karena memang kalian udah apa ya, ibaratnya tanpa kami bimbing dengan sangat keras, kalian sudah bisa terbang sendiri, begitu istilahnya. Jadi memang dari Pak Teddy sendiri, Ketum Perhimpunan Indonesia Tionghoa, yang kalian tahu, kalian lihat, beliau sangat mendukung pendidikan hal seperti ini. Setiap kali, asal kalian tahu, setiap kali dia bertemu dengan pejabat, setiap kali dia ketemu dengan orang-orang, dia pasti membanggakan kalian di depan mereka gitu. Jadi iya, kita inti juga setiap tahun mengirim anak-anak loh ke Tiongkok. Mereka ada di Beijing loh, mereka ada di Shanghai loh. Bahkan sebenarnya sebelum pandemi beliau berusaha atau mencoba, bisa nggak nanti kita bikin gathering, karena melihat di 2019 itu benar-benar seru abis ya. Kita didukung dengan tim-tim yang membuat kita cinta Pancasila, cinta Indonesia. Kalian ingat bahwa memang kalian itu masa depan Indonesia, ngajarin kalau misalnya kalian harus itu cinta Pancasila. Dan kita memang dibawa ketemu sama ketua DPR RI ya, dan itu kita 3 hari jalan-jalan ke Jakarta dan lain-lain. Itu seru banget, ya Mer ya, seru banget. Dan balik lagi pengen banget, Pak Ketum sendiri pengen banget bikin satu gathering yang nanti one time kita kumpul bareng-bareng lagi sambil kenal, dan semoga ini bisa menjadi satu kebanggaan tersendiri buat Indonesia gitu. Kami dari inti tidak berharap banyak, kami tidak memaksa kalian harus A, B, C, D. Kami hanya ingin kalian jangan lupa kalian mengakar di mana. Tugas kalian ke Tiongkok adalah belajar, mengambil positif Tiongkok, kenapa bisa semaju sekarang. Ya, tugas kalian di sana adalah mempelajari budayanya, mengambil positifnya, menyaring negatifnya, kembali ke Indonesia, bangun Indonesia, bantu pemerintah Indonesia untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Itu aja sih. Luar biasa. Ya, soalnya kan kalau misalkan untuk berbicara mengenai beasiswa, ini kan berarti kita sudah mendapatkan haknya ya Kak ya, secara tidak langsung kan? Betul. Gitu. Makanya apakah ada kewajiban, apakah terikat, atau bahkan ada komitmen tertulis seperti itu. Jadi bisa dikatakan. Coba coba tanya. Iya, gimana nih dari Mercy sama Meli mungkin di tahun yang berbeda? Iya, disuruh apa atau dititipkan apa kayak gitu? Nggak ada dititipin sih, cuman memang karena apa ya, kakak-kakak dari perhimpunan inti semuanya karena baik ya, jadinya kita juga sayang gitu loh sama perhimpunan inti. Mau gimana, nggak usah pakai surat tertulis deh, hatinya udah di situ gitu. Benar. Oke. Kalau Meli mungkin?
Iya betul banget ya. Jadi nggak usah pakai apa perjanjian tertulis harus apa. Jadi kita dengan otomatis sendiri hati, jiwa dan raga ini untuk belajar dengan baik, untuk membawa nama inti, membawa nama Indonesia, membawa nama daerah dan diri kita sendiri di Tiongkok sana. Karena apa namanya kita ini adalah wajah-wajah inti, wajah-wajah Indonesia, wajah-wajah yang akan membawa kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Oh, jawaban yang luar biasa banget ya. Nggak heran ya Temeli ya bisa masuk ke uh, jajaran finalis Jawa Barat. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Perhimpunan Inti untuk update beasiswa setiap tahunnya dan juga informasi-informasi terkait lainnya yang pastinya nggak kalah seru. Dan berbicara tadi mengenai harapan, mengenai impian atau cita-cita mungkin dari Teh Meli dan Mercy, mungkin bisa diceritakan atau kira-kira pada saat ini kan sudah menempuh S2 nih di China atau Mercy sendiri sudah melihat keadaan China atau mungkin mempelajari sedikit banyak tentang Tiongkok ya. Mungkin apakah ada impian atau mungkin harapan yang terlintas yang ingin dilakukan nantinya ketika pulang ke Indonesia atau mungkin ingin berkarya di Tiongkok atau seperti apa? Ini Gimana, Teh Mercy? Meli dulu ya, coba. Oh, boleh. Mungkin Teh Meli dulu. Iya, boleh Iya, Teh jadi Meli. kalau untuk Mercy dulu boleh. Impiannya kalau Teh Agak ini ya. Meli kan mau membawa ini kan parekraf dan budaya Jawa Barat ke Tiongkok nih. Dan mungkin dari sekarang dulu apa sih perannya yang bisa dilakukan kayak gitu mungkin. Iya betul sekali ya. Jadi memang aku tuh pengen banget bawa apa namanya budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia khususnya Jawa Barat ke Tiongkok sana. Jadi selain nanti harapannya kalau misalnya aku ke Tiongkok, nanti aku juga bisa mempelajari seperti Kak Santi bilang, kita ambil pelajari budayanya, kita riset mengenai pariwisatanya. Kalau ekonomi itu nggak usah ditanya lagi soal China ya Kak Mercy, Kak Santi ya. Jadi kita ambil sisi positifnya, kita terapin di Indonesia, kita kasih tahu ke orang-orang bahwa ini loh China gitu kan. Jadi bisa apa namanya kita tuh menepis apa namanya kabar-kabar yang tidak baik tentang China bahwa kita tuh pernah belajar di sana gitu. Terus kalau untuk sekarang, kalau untuk memperkenalkan budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Barat dan Indonesia, jadi ke circle terdekatnya dulu, gimana aku share ke teman-teman international student aku di sana. Ini nih aku punya video gitu kan tentang Wonderful Indonesia gitu kan. Terus kemarin juga aku share link-link misalnya YouTube gitu kan. Nih tentang Indonesia nih, jadi mereka bisa apa namanya tertarik gitu untuk datang ke Indonesia. Itu sih di circle terkecil itu. Semoga bisa ke China ya, Kak Santi segera ya. Ya, Oke, thank you Teh Meli. Kita tunggu ya tahu Sumedangnya di rumah kita masing-masing ya. Jangan lupa loh, itu harus Siap, sampai siap, di siap, kosannya siap. Mercy loh di Tiongkok sana loh. Biar bisa di-sharing ke teman-teman China-nya. Oh ini loh tahu Sumedang yang terkenal itu dari Terus Jawa. sudah. Ya, mungkin gimana Mercy impiannya atau mungkin apa yang akan dilakukan next-nya nih? Sebenarnya kalau apa yang mau dilakukan nextnya, aku masih fokus sama PPT Shaman dulu. Karena PPT Shaman itu bener-bener wadah yang tepat buat kita, apa ya, ngebantu teman-teman baru, atau enggak mahasiswa baru, atau enggak mahasiswa yang mungkin masih kuliah, bukan kuliah, masih SMA kelas 3 sekarang yang mungkin pengen kuliah cuman dia nggak tahu gitu loh, mungkin keterbatasan biaya kayak misalkan aku keterbatasan biaya pas S2, mungkin mereka mau ngambil yang lebih, mau ngambil S1, S2, S3 cuman memang nggak ada biaya, mungkin kita bisa provide untuk informasinya. Dan kita sekarang sih masih sibuk-sibuknya untuk mengurus apa ya, mahasiswa baru yang masuk ke Shaman. Kita masih buatin grup segala macam. Jadi teman-teman yang nonton di sini, kalau ada kenal teman-teman yang mungkin masuk ke Shaman tapi belum masuk ke grupnya, tolong chat PPT Shaman ya. Itu yang pertama untuk jarak dekatnya. Tapi sebenarnya impian aku dari dulu itu pengen banget bikin sekolahan kayak sekolah di Tiongkok. Sekolah di Tiongkok itu keren banget, keren secara fasilitas. Aku tuh bener-bener pengen bikin yang kayak kampus aku dulu sekarang deh. Di sini tuh ada dormnya, makanannya murah dan enak, bersih juga. Terus dormnya juga lumayan loh dan murah hitungannya.
fasilitasnya lengkap, bisa murah kayak gini, dan kita bisa melanjutkan studi kita, ini hal yang bagus banget. Dan mereka itu juga kasih kita beasiswanya tuh banyak banget. Jadi memang bisa belajar dari Cina adalah yang pertama. China itu mungkin karena orangnya juga banyak, mereka tuh mengandalkan ujian. Jadi mulailah dari pendidikan. Pendidikan bukan berarti dari segi kita harus nilainya tinggi, tapi memang diajarkan tata krama juga mungkin di sini. Ya, semua ada positif negatif sih. Cuman yang paling aku suka pertama yang itu dari segi pendidikan. Dari fasilitasnya dulu sama dari beasiswa. Yang kedua, mereka tuh mengerjakan segala hal itu cepat banget. Nih di samping tempat aku itu kan dia baru bikin kayak dorm baru. Kemarin itu baru pas aku datang sini ya, 6 bulan lalu, itu baru seperempat, apa setahun lalu gitu, baru seperempat tanahnya baru jadi. Sekarang udah jadi, udah siap ditempatin sama murid baru di tahun depan. Kalau seandainya kan kita ngelihat di Indonesia, pembangunannya kan nggak tahu kenapa agak lama ya. Kalau mau rumah kayak mau apartemen, kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Cuma mereka kerjanya cepet banget. Ya kerjanya cepet banget sih. Terus yang ketiga yang aku suka, gimana ya, mereka itu sangat gimana membahasakannya. Kalau aku bergaul sama teman-temanku di sini, mereka itu nggak peduli gitu sebenarnya apa yang lu kerjakan, yang penting gue mengerjakan ini. Jadi nggak terlalu mencampuri urusan orang lain, tapi ya kita kerjakan apa yang kita bisa dulu deh gitu. Kalau bisa ngembangin diri kita sendiri, nggak usah kepo dengan urusan orang lain gimana. Apalagi sampai menjelek-jelekan orang lain kan kayaknya kurang etis deh. Mending kita fokus sama diri kita sama-sama bertumbuh. Mungkin itu akan lebih baik. Itu aja sih mungkin. Mer, kamu ngomong begitu kamu nggak ngelihat ini ekspresi si Mike sama si Mel yang gue kapan sih ke China-nya? Akhirnya Kak Santi mewakili isi hati aku tanpa aku harus berbicara. Kamu ngomongnya nggak ngerasa mereka udah panas banget pendengarnya dulu. Oh iya, Aduh. ada lagi loh yang kalau kalian kesini kalian bakal suka. Di sini beli barang apapun murah, nggak pakai ongkir. Makanan juga ongkirnya murah banget. Kalau di Gojek kan ongkir 7.000, 10.000 kan. Di sini paling ongkir ya ada yang gratis, ada cuma 1 fly. Jadi kayaknya kalau aku balik Indonesia mungkin aku butuh pembiasaan lagi ya, karena ada ongkir lagi kan kalau di Indo. Di sini nggak ada. Jadi murah-murah juga. Jadi di Banyak banget. 2019 ya waktu si Mercy apa namanya pertama kali di Xiamen, habis itu kan 1 bulan kakak juga nyusul kamu kan ke univ kamu, lihat dorm dia, teman-teman dia, terus kita juga makan bareng ke hotpot ya, makan hotpot bareng ke mana itu kakak lupa. Dan itu asik sih ya, tujuan kakak ngomong sini sih makin panas-panasin yang 2 orang itu aja tuh. Dua orang ya. Hatinya doang. 2 orang plus yang nonton ya Kak Santi. Jiwanya doang. Plus teman-teman kita yang nonton. Aduh, ya yang nonton juga ada beberapa nih. Ini Ada Kak Anggit kan. Aduh, semakin panas Kak Anggit. Yang masih memang belum bisa berangkat gitu kan ya. Dan apa ya? Aduh, ke China itu nggak usah jauh-jauh atau gimana ya. Pengen banget karena aku memang belum pernah lihat kan. Jadi kayak ini semaju apa, terus kayak aku tuh udah nahan untuk nggak belanja 1 tahun lebih karena aku pikir aku di sana bakal belanja, di sana bakal murah banget. Tampaknya nggak berangkat. Iya, udah nabung juga kan. Udah dibuat list. Aku mau kemana abis ini kemana itu kan udah buat roadmap. Taunya ya begitulah. Memang masih belum ini ya. Kita percayakan sama Tuhan. Semoga kita doakan memang pandemi ini dan kondisi ini semakin membaik dan segera kembali normal. Nah, terakhir nih mungkin ya dari Kak Santi, dari Meli, dari Mercy, mungkin ada pesan-pesan atau tips and tricks gimana sih biar dapetin beasiswa? Mungkin kalau dari sisi Mercy dan Meli, menurut kalian apa sih yang paling penting? Apakah di sesi interview? Apakah harus apa? Atau mungkin menjadi pribadi yang seperti apa? Dan mungkin dari Kak Santi sebagai koordinator beasiswa, kira-kira aspek apa sih yang paling penting atau mungkin apa sih yang menjadi poin utama penentu? Karena kebanyakan ketika membicarakan beasiswa, banyak sekali orang yang berbicara bahwa anak saya pinter nih, anak saya bisa dapat beasiswa kayak gitu. Kayak seolah-olah pinter adalah poinnya nomor 1. Apakah benar seperti itu? Mungkin boleh dipaparkan dari Kak Santi terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi
bisa dibilang sih untuk spesifikasinya kita nggak pernah mematok ya harus A B C D E, itu kita dari inti nggak pernah mematok, dan kita selalu terbuka secara organisasi sendiri, secara internal, secara eksternal. Kita juga setiap tahun memberikan info ini seluas mungkin. Jadi kita tidak mengenal kamu bagaimana, atau anak siapa, atau sekolah dari mana, atau misalnya dibilang rekomendasi siapa. Kita always terbuka dan kita transparan juga. Jadi bisa dibilang sih setiap tahun setelah melakukan proses interview dan penyaringan secara dokumen, kita akan ada rapat kecil, dan itu ditentukan oleh beberapa pihak yang melihat kandidat yang terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi mungkin tips and triknya aja, menurut aku sih dapat beasiswa ini bisa dibilang pinter ya harus pinter, bisa dibilang attitude-nya baik ya harus baik, bisa dibilang hoki ya wajib hoki gitu. Karena kan memang setiap tahun kondisi atau requirement atau kuota itu menentukan kalian bisa dapat atau tidak gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang sudah daftar secara kualifikasi sudah oke, tapi belum dapat, ya jangan bersedih hati. Mungkin ya itu sudah jalannya lah. Mungkin tahun ini belum oke. Nah, setiap di tahun depan ya coba lagi gitu. Cuman memang dari kita inti sendiri, kita melakukannya semua transparan, kita selalu membantu ya. Seperti kalian tahu, memang inti bisa dibilang secara pendidikan bukan cuma ada CGS aja ya, tapi juga ada pelangi gitu. Jadi sih kalau tips and trick dari kakak sendiri ya baik-baik sama kocan sama kakak aja deh, itu yang paling utama. bercanda, tapi kan harus secara attitude oke ya. Ini kadang-kadang kak mau tanya gitu kan, ini saya dapat pengen daftar beasiswa, and then secara attitude nggak terlalu oke atau gimana ya kita juga bingung ini sebenarnya mau gimana gitu. Jadi ya balik lagi, menurut saya sampai sekarang seleksi memang kami inti memberikan info seluas mungkin, menyaring setransparan mungkin, dan yang dapat ya menurut saya yaitu dari attitude oke, nilai oke, dan hoki juga oke gitu. Itu aja sih. Semangat. Kalau nggak dapat tahun ini, tahun depan oke lah, berjuang lah. Oke. Iya. Halo Kak Krista, tuh ada Kak Krista juga. Nah, untuk Grace Kelly dan Grace Abigail, nah yang tadi nanya cara apply gimana, harus follow perhimpunan inti, nanti akan dikasih tahu ya proses kan beasiswa seperti apa, terus requirementnya juga seperti apa. Nonton ulang ya IGTV-nya ya, saya tadi udah dipaparkan tips and triknya, dan juga dari kata Kak Santi, memang dicari adalah yang well-rounded gitu. Tidak hanya seputar mengenai otak dan pintar, tapi sebagai kita masyarakat Indonesia yang berbudaya pastinya harus mempunyai karakter yang baik, harus sopan, harus ramah, karena kita adalah menjadi duta Indonesia yang nantinya akan kuliah di China pastinya. Nah, mungkin bisa dari Meli dulu, mungkin tips and triknya ketika mendapatkan beasiswa biar tembus gimana sih caranya gitu. By the way, tadi Kak Santi mau makan apa, nanti aku kirimin loh. Apa ya? Enggak lah, kalian begini aja, aku udah kenyang rasanya lihat muka kalian begini. Nanti kita balik ya, sesi akhir kita balik tanya moderator gimana ya, apa harapan, nanti kita balik tanya ya. Oke, siap. Boleh, silakan Teh Meli. Iya. Dari aku dulu boleh? Iya. Kalau aku sih, yang pertama itu mungkin kesiapan ya. Kesiapan entah itu siap dokumen, entah itu siap mental, siap segalanya. Karena aku percaya ya bahwa keberhasilan itu di mana kesempatan itu bertemu dengan kesiapan gitu kan. Jadi di mana ada kesempatan dan kita siap, di situ kita berhasil. Terus juga jadi pribadi yang pantang menyerah ya. Bagaimana dulu Kak Santi ya dengan begitu
antusias dan cerewetnya, ini gimana nih, apa yang belum nih. Jadi itu bener-bener di note banget gitu kan, setiap hari di reminder bahwa ini kamu belum gitu kan. Jadi memang harus siap pantang menyerah, terus juga banyak berdoa sih, karena Allah tahu, Tuhan tahu ya, bahwa kalau misalnya kita layak dan kita siap, jalan kita dipermudah gitu sih. Luar biasa sekali jawabannya. Langsung Bismillah aja. S3 ya Kak Santi. Iya. Langsung. Amin. Bismillah di langsung endorse aja lagi ya dari- KMC, Oh. Kak Mercy buat S3. Gimana nih? Aduh, amin, amin diaminkan yang baik-baik. Baik. Iya. Gimana nih dari? Dokternya mau makan apa Kak Santi? Oke, lagi pertanyaan yang sama. Iya, boleh Mercy? Oh, kalau misalkan dari aku ya, mungkin yang pertama dari segi yang pas kemarin nge-apply beasiswa dulu deh, yang pas ke inti. Kalau seandainya bisa, teman-teman dari sekarang kalau mau nge-apply beasiswa jangan cuma hanya pintar secara pelajaran, tapi aktif lah, ikut organisasi, berkegiatan gitu loh di selain dari studi. Studi boleh pintar, cuman kalau seandainya apa ya, IQ seimbang gitu, jangan sampai IQ-nya tinggi banget tapi memang IQ-nya nggak ada, karena toh basicnya manusia adalah makhluk sosial, kita nggak bisa nggak berurusan dengan orang lain. Jadi memang IQ dapat dilatih dari mana? Dari organisasi. Nah, PPT Shaman PPT Shaman bisa jadi wadah ya teman-teman, kalau sampaikan teman-teman kesini gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin aku bisa sharing juga kalau seandainya kan di beasiswa di China itu banyak banget, nggak cuma dalam bentuk CGS. Kalau di Xiamen itu ada namanya beasiswa Cenjakeng. Cenjakeng itu siapa ya? Nanti bisa dicari sendiri, Tangkaki, segala macam itu banyak banget. Bahkan beasiswa dari kampusnya pun ada. Tinggal gimana caranya teman-teman berusaha kontak aja. Orang-orang di sini walaupun nggak gitu bisa bahasa Inggris, cuman mereka pasti akan membalas pertanyaan teman-teman. Jadi yang penting usaha dulu sih cari beasiswanya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, aku tuh dulu pernah ngebantuin orang kantor di sini untuk seleksi berkas-berkas yang beasiswa. Nah, yang paling penting apa? Tadi balik ke kelengkapan berkas. Dan kalau bisa memang kontaknya itu bisa dihubungi. Kalau seandainya berkas nggak komplit, terus nggak bisa dihubungi, ya udah, itu otomatis punya kalian pasti nggak diterima. Itu aja sih mungkin 3 tips dari aku. Selebihnya tadi udah dibungkus bagus banget sama Kak Meli, sama juga sama Kak Santi. One May. Oke, luar biasa. Ketiga sosok inspiratif di pada malam hari ini. Mungkin ini udah sampai di penghujung acara kita ya. Moderator. Oke. Oke. Giliran kita nih yang menyerbu. Oke, ada yang mau ditanya silakan. Gimana? Jadi Sebelum saya tutup. cerita Ayo. Impian atau tips and trick? Iya. Impian dan tips and trik. Kalau tips and trick itu kalau saya kurang lebih 11-12 sama Meli. Saya percaya bahwa dengan adanya persiapan yang matang itu pasti akan membuahkan keajaiban, dan maksudnya proses tidak akan mengkhianati hasil. Sebelum saya melamar CGS ini, saya juga udah sempat les bahasa Mandarin kurang lebih hampir 1 tahun. Terus saya bikin study plan itu mungkin 8 bulan sebelum ya. Jadi ketika disubmit dan dipuji sama Kak Santi itu kayak luar biasa rasanya. Bisa memberikan dokumen yang dengan cukup bagus. Terus kalau impian, jika memang semuanya lancar sesuai dengan peminatan saya, yaitu public relation atau hubungan masyarakat, dan kebetulan saya memang suka berinteraksi dengan banyak orang, suka berkomunikasi. Semoga saya bisa berkontribusi buat hubungan baik Indonesia dan Tiongkok, bisa membantu mungkin di bagian kamar dagang atau mungkin di kedutaan di Beijing sana, mungkin menjadi staff atau mungkin bantu-bantu atau apapun itu, yang pasti membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan Indonesia dan juga menjaga hubungan erat hubungan Tiongkok dan Indonesia agar menjadi lebih baik lagi nantinya gitu. Oke. Giliran kakak tanya boleh ya? Boleh dong, boleh.
dari Meli yang Mojang, dari Mercy yang bisa dibilang nih udah pentolan banget nih di Xiamen. Kalau soal PPIT nih ibaratnya ring satunya, Mike. Ini ring satunya Iya. nih, ring satunya nih gitu. Kalau si Eli kalau di Sumedang nih juga termasuk ring satunya, Mike. Nah, kamu sendiri kan di Inti udah lama ya, udah di Gema dan lain-lain, udah bisa dibilang sampai proses ke sini juga ya apa ya, tahu lah Kak, gimana perjalanan kamu di sini. Kakak mau tanya kesan kamu di perhimpunan Inti dan sampai sekarang bisa menjadi bagian dari keluarga CGS Inti itu apa sih? Apa ya? Kalau misalkan ditanya kesan, aku sih bersyukur berada di lingkungan yang suportif dan positif sekali. Di mana lingkungan ini membangun aku dari yang bukan siapa-siapa. Maksudnya pada saat itu aku ingat banget aku sama Mercy adalah orang yang tidak mengenal perhimpunan ini dengan baik. Kita ikut kaderisasinya, sebuah perjalanan yang panjang, semester 3 pada saat itu. Sampai akhirnya aku biasa terus menjadi kader yang bisa dibilang cukup baik sampai sekarang. Aku dikembangkan baik dari public speaking, diberikan kesempatan, terus dipercaya untuk membuat acara, terus berbagai hal dan bisa mengenal orang-orang yang sangat mempunyai sangat sosok inspiratif ya yang tergabung di dalam ini ya. Jadi ya kalau ditanya kesannya seperti gimana ya, bisa dibilang ini adalah keluarga kedua ya sejauh ini ya. Maksudnya walaupun aku mungkin dulu karena sibuk kuliah, maksudnya sibuk kerja dan sebagainya, tapi aku ketika ada waktu aku pasti memakai, dan maksudnya ketika memang aku bisa diminta tolong sebagai MC atau relawan untuk seperti kemarin baru aja bakti sosial donor darah, itu pasti aku akan selalu menyempatkan waktu karena ya hati aku ada di sini gitu loh. Ini maksudnya dari sisi sosialnya ada, manusianya ada, pendidikannya ada. Terus memang kita diberikan wadah untuk berkembang gitu. Jadi ya ini benar-benar lingkungan yang sangat positif sih kalau menurut aku. Gitu sih. Ya memang luar biasa seperti itu. Ya, luar biasa Aku ya. jadi ini loh pembicara, harusnya aku moderator gitu. Nah, kita Paling kan hari ini. iya, hari ini sharing-sharing. Menyenangkan banget hari ini. Thank you banget untuk Mercy udah nyempetin waktunya. Kak Santi yang super sibuk, luar biasa. Jabatannya di mana-mana. Juga dan Teh Meli, kita doakan selalu. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik di malam final Mojang. Ya, Kak, ya. Sukses selalu ya Kak Santi. Kita doakan terus, semoga keadaan terus membaik dan saya dan juga Meli pastinya bisa menyusul menikmati keadaan Tiongkok di sana. Selamat malam dan sehat selalu buat teman-teman semua. Pantengin terus Perhimpunan Inti karena IG Talk ini akan ada terus setiap minggu dengan tema yang bervariasi. Jadi teman-teman yang mau kepoin mengenai CGS Inti, mau tanya-tanya, itu bisa banget buat pastiin terus dan keep update dengan Instagram Perhimpunan Inti. Bisa juga follow teman-teman semua. Ada Kak Santi, ada Temeli, ada Mercedes Amanda buat tahu mengenai seputar kegiatan mereka dan juga mereka sering banget share informasi seputar beasiswa. Luar biasa banget. Salam sehat, salam merdeka. Dadah, selamat malam. Bye bye. Selamat malam, makasih. Selalu.